Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Al-Muhsin dengan NIM akhir 124 kelas 2C Studi Ekonomi Pembangunan. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang 23 dasar ilmu nahwu. Yang pertama itu ada pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah suatu cabang ilmu yang pembahasannya fokus pada adanya perubahan yang terjadi pada harokat akhir suatu kalimat atau kata. Dalam bahasa Arab, kalimat atau kata dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu, kalimat isim atau kata benda. Yang kedua ada kalimat fiil atau kata kerja. Dan ketiga kalimat harf, yaitu kata tugas. Dan yang kedua ada jenis nama. Nama kata benda isim dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu satu, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal, contohnya itu qalamun atau pulpen. Yang kedua ada isim mustanna, disebut dengan isim tasyah, adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda, contohnya itu qalamani atau 2 pulpen. Yang ketiga ada isim jamma, adalah jenis isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2, contohnya itu aqlamun, pulpen-pulpen. Yang ketiga ada jenis kata kerja. Kata kerja fi'il dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada fi'il madi, kata kerja untuk masa lalu. Yang kedua ada fi'il mudhari, kata kerja untuk masa sekarang. Yang ketiga ada fi'il amar, kata kerja untuk perintah. Yang keempat ada fi'il mustaqbal, kata kerja untuk masa yang akan datang. Yang keempat ada tanda i'rab. Kata dalam bahasa Arab akhirnya bisa jadi dengan harokat, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Kata dengan akhiran dhammah namanya marfu'ah. Kata dengan akhiran fathah namanya manshubah. Kata dengan akhiran kasrah namanya majrurah. Kata dengan akhiran sukun namanya majzumah. Inilah yang dimaksud dengan i'rab, artinya mengganti harokat di akhir kalimatnya. Yang kelima ada mabni dan mu'rab. Dalam bahasa Arab, kata itu jadi mabni dan mu'rab. Mabni adalah kata dengan akhiran harokat yang tidak bisa diganti dalam kalimatnya. Contohnya itu nahnu, hadza, hadhihi. Mu'rab adalah kata dengan akhiran harokat yang bisa diganti dalam akhir kalimatnya. Contohnya qalamun dan qalamani. Yang keenam, jenis kalimat atau jumlah. Kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab ada ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang pada permulaannya diawali dengan isim selalu, contohnya itu Rasulullah. Lalu ada jumlah fi'liyah, adalah jumlah yang pada permulaannya diawali dengan fi'il selalu, contohnya itu Muhammad. Yang ketujuh ada tanda nama. Dalam bahasa Arab, untuk menentukan sebuah kata itu adalah isim, bisa dibuat dengan adanya. Yang pertama itu ada alif lam, contohnya itu il baiti atau rumah. Yang kedua ada ta marbutah, contohnya itu khadijah atau khadijah. Yang ketiga ada kasrah, contohnya itu fil fasl, di dalam kelas. Yang keempat ada tanwin, contohnya itu kitabun atau buku. Yang kelima ada ya Muhammad, wahai Muhammad. Yang ke-8 ada jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, selalu fi'il, bisa berupa masa lalu, masa yang akan datang, masa sekarang, atau perintah. Contohnya yaitu zahaba Muhammad illal madrasah, yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Yang kedua ada arti yashabu Muhammad illal madrasah, yaitu Muhammad sedang pergi ke sekolah. Yang kesembilan ada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang membentuk jumlah atau kalimat ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek dan predikat. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Letaknya bisa di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya yaitu Muhammad qa'imu atau Muhammad berdiri. Mubtada dan khobar selalu marfu, artinya dengan domah selalu. Yang ke-10 ada fi'il dan fa'il. Dalam jumlah atau kalimat fi'liyah harus terdapat fi'il atau kata kerja, fa'il, subjek,
dan maf'ul bih objek selalu diawali dengan fi'il. Contohnya yaitu yaqra'u sholihun kitaban, yang artinya Saih sedang membaca buku. Di sini ada maf'ul bih yang itu subjek selalu manshub dengan fathah. Yang kedua ada fa'il yaitu subjek selalu marfu dengan dhammah. Yang ketiga ada fi'il mudhari, kata kerja atau masa sekarang. Yang ke-11 ada tanda kata kerja. Yang pertama, fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lalu. Fi'il madi ditandai dengan kata ganti di akhir kata kerja. Yang kedua ada fi'il mudhari adalah kata kerja untuk masa sekarang. Fi'il mudhari ditandai dengan kata ganti di awal kata kerja. Yang ketiga ada fi'il amar adalah kata kerja untuk perintah, ditandai dengan kata ganti sukun atau ya di akhir kata kerja. Kata ganti sukun untuk laki-laki, sedangkan ya kata ganti untuk perempuan. 4. Ada fi'il mustaqbal adalah kata kerja untuk masa yang akan datang, ditandai dengan penambahan sin atau sofa di awal kata kerja. Sin untuk masa yang akan datang dalam waktu dekat, sedangkan sofa untuk masa yang akan datang dalam waktu jauh. Lalu ada i'rab jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh dengan yaqra'u usolli kitaba. Yang pertama itu ada yaqra'u fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang berupa marfu dengan dhammah. Yang kedua ada sholihun, yaitu fa'il atau subjek selalu marfu dengan dhammah. Yang ketiga ada kitaban, yaitu maf'ul bih, yaitu subjeknya selalu manshub dengan fathah. Kemudian huruf al-jar. Huruf al-jar adalah kata yang digunakan untuk menambahkan panjang dalam kalimat dan tidak mengaruhi kelengkapan kalimat sama sekali. Huruf al-jar ada 8, yaitu berupa man, ila, an, ala, fi, bakala. Setelah huruf al-jar terdapat isim. Huruf al-jar membuat isim menjadi majrur, yaitu dengan akhiran kasrah. Contohnya yaitu yarji'u Ahmadu minal madrasah. Di situ ada isim majrur, terus ditambahnya ada huruf al-jar dan jumlah atau kalimatnya. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah na'at. Sementara itu man'ut ada kata benda, nama, isim yang mendahului na'at atau kata sifat. Na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya atau sering disebut isim yang mengikuti man'ut. Isim ini selalu mengikuti isim sebelumnya atau man'ut. Kata sifat berfungsi sebagai sifat benda, mausuf atau sebagai kabar. Selanjutnya ataf. Ataf secara linguistik disebut konjungtor dan secara bahasa disebut mengikuti. Sedangkan secara nahwu ataf yaitu menjelaskan maupun menggabungkan yang terdiri dari madhuf, lafal yang mengikuti, dan madhuf alaih, lafal yang diikuti. Huruf ataf terbagi menjadi 9 macam, yaitu ada waw, thumma, au, am, bal, la, nafi, lakin, dan hatta. Selanjutnya al-hal adalah sifat pelelah kata keterangan tambahan yang dibaca manshuf dengan tanwin fathah, berfungsi untuk menjelaskan perilaku fa'il atau maf'ul atau sebagai sahibul hal yang masih samar. Kesamarannya ini berupa ketidakjelasan dalam perilaku. Hal dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu keadaan, perilaku atau tingkah, sehingga keberadaannya merupakan kata keterangan keadaan. Contohnya dhahaba Ali ila masjidil masyiyah, artinya Ali pergi ke masjid dengan jalan kaki. Selanjutnya al-badal. Secara bahasa, badal berarti pengganti. Secara istilah, badal memiliki pengertian yaitu tabi atau pengikut yang mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya. Badal di dalam ilmu nahwu mempunyai fungsi untuk mengganti suatu kata yang dimaksud dengan maksud yang sama tanpa perantara atau huruf apapun. Jumlah fi'liyah fi'il madi. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il dalam jumlah bisa berupa madi atau masa lalu. Fi'il madi dalam jumlah fi'liyah bersifat mabni, artinya tidak bisa diganti harokat di kata kerjanya. Fi'il madi bisa mabni dengan fathah, sukun, atau dhammah.
Jumlah fi'liyah fi'il amr. Fi'il amr, kata kerja, perintah dalam jumlah fi'liyah bersifat mabni juga. Artinya tidak bisa diganti harokat di kata kerjanya. Fi'il amr mabni dengan sukun atau majzunah. Kemudian fi'il lazim dan muta'adi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek maf'ul bih. Jadi jumlah yang berupa fi'il lazim hanya terdiri dari fi'il lazim dan fa'il saja. Dan kalimat itu telah menjadi kalimat yang sempurna karena ia sudah bisa dipahami. Contohnya yaitu ja'a Faris, Faris telah datang. Kemudian fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan objek maf'ul bih apabila ada kalimat yang tersusun dari fi'il muta'adi namun tidak ada objeknya. Maka kalimat tersebut bukan merupakan kalimat yang sempurna karena ia belum bisa dipahami dan masih membuat orang bertanya-tanya. Jumlah fi'liyah yang berupa fi'il muta'adi terdiri dari fa'il muta'adi, fa'il dan muta'adi atau objek. Contohnya yaitu akala Muhammadal roja, yang artinya Muhammad telah makan nasi. Mustana dan jamma. Isim mustana merupakan isim yang berarti dua atau ganda. Isim mustana dibentuk dengan menambahkan huruf pada isim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan marfu. Selain itu, isim mustana juga bisa dibentuk dengan menambahkan huruf ya dan nun dalam keadaan manshuf dan jar. Contohnya yaitu muslimaini atau muslimani. Jadi perbedaan ada ya dan tidak ada ya, yaitu artinya dua muslim. Isim jamma adalah jenis isim menunjukkan jumlah lebih dari dua. Isim jamma adalah muzakkar salim yaitu laki-laki dan jamma muannas salim yaitu perempuan. Isim jamma muzakkar salim dibentuk dengan cara isim mufrad ditambah dengan waw dan nun keadaan marfu atau huruf ya dan nun pada keadaan mansub dan jar. Contohnya yaitu as-sholihun, yaitu orang-orang yang solih. Isim jamak muannas salim dibentuk dengan cara isim mufrad ditambah dengan huruf alif tak pada keadaan marfu, mansub atau jar. Contohnya yaitu sholibatu atau artinya para pelajar wanita. Selanjutnya yang terakhir ada mudhof ilaih. Mudhof adalah kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki. Mudhof ilaih adalah milik atau milik sesuatu. Mudhof adalah isim ma'rifah. Oleh karena posisinya sebagai mudhof, mudhof tidak boleh ditanwin dan ditambah partikel al. Harokat huruf terakhir dapat berubah sesuai posisinya dalam kalimat mu'rab. Mudhof ilaih harus selalu majrur, boleh bertanwin dan juga boleh ditambah partikel al, boleh dalam bentuk nakirah dan juga ma'rifah. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.